Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi recap dari The Ultimate of All Ages. Nah, setelah Yun Xiao menyelesaikan urusannya di istana kerajaan, dia kini pergi bersama dengan Li Chunyang, Pangeran Yue, serta Bai Mou. Sembari berjalan, mereka mendiskusikan tentang perekrutan murid untuk menjadi pasukan yang akan dibawa oleh Yun Xiao ke Kota Emas. Nah, cerita lebih lengkapnya bisa back lagi ke part 7 ya. Jadi untuk yang belum nonton bisa lanjut nonton dulu ke part 7. Nah, kita lanjutkan lagi di part 8. Sesampainya Yun Xiao di Akademi Jialan, mereka segera membuka pendaftaran. Lalu para murid pun mulai antri dan berbaris. Salah satu di antara mereka rupanya ada Meng Wu dan Meng Bai. Kali ini mereka tampak kesulitan karena guru akademi tidak mengizinkan Meng Bai untuk mendaftar. Ya, meskipun saat ini Meng Bai sudah mencapai tingkat martial warrior, namun dia itu belum resmi menjadi murid dari Akademi Jialan. Karena itu, guru yang mengurusi pendaftaran itu pun menolak pendaftarannya. Meng Bai lalu mengancam bahwa nanti ketika gurunya datang, dia pasti akan bisa mendaftar. Guru itu pun meremehkannya dan bertanya siapa guru dari Meng Bai. Lalu, dari belakang tiba-tiba terdengar suara, "Aku gurunya." Suara itu berasal dari Yun Xiao. Melihat kehadiran dari Yun Xiao, Meng Bai pun langsung berlari ke arahnya dan mengadukan semuanya. Sementara itu, Li Chunyang tampak memuji Meng Bai karena pencapaiannya yang tinggi meski dia masih belum berumur 15 tahun. Namun sayang, Meng Bai mendengarnya justru malah mencibir dan mengolok Li Chunyang. Lalu, guru yang tadi mengurusi pendaftaran segera memberi hormat pada Li Chunyang dan Pangeran Yue. Mendengar apa yang dikatakan oleh guru itu, Meng Bai pun terkejut. Sedangkan Yun Xiao sendiri sekarang tampak marah dan kemudian menendang pantat dari Meng Bai. Di saat yang sama, Bai Mou juga berpesan pada guru yang tadi untuk mendaftarkan Meng Bai dalam daftar pasukan. Singkat cerita, kemudian Pangeran Yue berdiri di depan semua murid. Dia memberikan beberapa patah kata untuk memotivasi mereka. Pangeran juga menjanjikan hadiah yang besar untuk setiap pencapaian yang bisa mereka dapatkan selama perang. Mendengar ini, para murid pun menjadi semakin bersemangat dan segera memenuhi meja-meja pendaftaran. Dalam waktu singkat, sudah ada sekitar 2.000 murid yang mendaftar ke dalam pasukan ini. Meski mereka masih muda dan belum memiliki pencapaian yang tinggi, tapi mereka ini adalah aset yang dapat dibentuk. Dan setelah pendaftaran selesai, semua murid kemudian dikumpulkan di lapangan akademi. Song Lisan pun kali ini datang dan memberikan sambutan untuk menaikkan semangat para murid. Lalu, pangeran kembali dipersilahkan untuk memberikan beberapa patah kata. Di sini, Pangeran Yue kembali menegaskan bahwa untuk semua yang sudah mendaftar, mereka masing-masing akan mendapatkan 3.000 koin emas. Lalu, untuk siapapun yang mati di medan perang, maka dia akan diperlakukan seperti pegawai tingkat 5, dan semua kebutuhan dari keluarganya juga akan dijamin. Tidak hanya itu, untuk yang bisa kembali selamat, mereka akan mendapatkan 3.000 koin emas tambahan serta dipromosikan sebagai pegawai kerajaan tingkat 5 setelah lulus dari akademi. Semua itu jelas membuat semua orang menjadi bersemangat. Lalu, di bagian terakhir, Pangeran Yue juga mengatakan bahwa komandan yang akan memimpin pasukan ini adalah Li Yun Xiao. Semua orang harus patuh dan tidak ada yang boleh menentang dia. Di akhir pidato ini, Pangeran menegaskan
apakah ada yang keberatan dengan keputusannya ini. Lalu kemudian, dua orang di antara para murid menyerukan keberatannya. Mereka adalah Bai Changfeng dan Lin Yu. Dua orang ini adalah orang-orang yang ada di peringkat 1 dan 2 di Akademi Jialan. Nah, kalau yang ketiga itu adalah Lan Fei yang dulu dikalahkan oleh Li Yunxiu. Nah, ini yang peringkat 1 dan 2. Mereka berdua berkata bahwa mereka akan mengikuti ucapan Yunxiu hanya jika Yunxiu bisa menang dari mereka. Melihat hal ini, pangeran segera menoleh ke arah Yunxiu dan berkata, "Sepertinya Tuan Muda Yun harus menunjukkan sedikit kemampuanmu di sini." Yunxiu pun tampak menghela nafas sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan melawan kalian berdua sekaligus." Ini jelas mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Bai Changfeng dan Lin Yu itu adalah dua orang terbaik di antara para murid di Akademi Jialan. Lalu, tidak membuang waktu, Yunxiu pun langsung meminta mereka untuk naik ke arena. Dan kemudian setelah itu, Yunxiu mengeluarkan Black Glass. Dia menancapkannya ke lantai. Lalu dengan penuh rasa percaya diri dia berkata, "Majulah, aku akan melawan kalian berdua sekaligus." Siapapun yang melihat Yunxiu kali ini, benar-benar seperti melihat sosok Gu Fei yang masih hidup. Lin Yu segera mengeluarkan tombak kebanggaannya. Dia langsung bergerak dan menyerang Li Yunxiu. Namun saat ini, Yunxiu dapat menghindari semua serangan itu dengan mudah. Dan Yunxiu kemudian memasang kuda-kuda, lalu menyerang tombak Lin Yu dengan tangan kosong. Tangan Yunxiu itu sudah sekeras baja. Bahkan tombak itu pun tidak dapat menggoresnya. Malahan kini, Lin Yu dipaksa mundur hingga beberapa langkah. Lin Yu merasa dipecundangi. Dia segera melepaskan kemampuan dari tombak miliknya. Karena tombak miliknya itu adalah senjata Suan tingkat 2. Lalu, Lin Yu kembali menyerang ke arah Yunxiu dengan gerakan kebanggaannya. Kali ini Yunxiu mengayunkan Black Glass, lalu dia menghujamkannya ke tanah. Yunxiu ingin melakukan tes, mana yang lebih kuat, serangan Lin Yu atau malah ketahanan tubuhnya sendiri. Akhirnya benturan pun terjadi dan ledakan hebat pun tidak terhindarkan. Namun, Yunxiu keluar dari debu tanpa terluka sedikitpun. Sedangkan Lin Yu kini mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Di salah satu sudut penonton di sana ada Lan Duo yang juga ikut memperhatikan pertarungan ini. Dia sungguh tidak menyangka bahwa sampah yang selalu ia abaikan selama ini sudah menjadi sangat kuat. Kemudian, sekarang Bai Changfeng sadar bahwa jika dia menyerang sendiri pun itu semua akan percuma. Karena itu, dia kemudian mengajak Lin Yu untuk menyerang bersamaan. Akhirnya, kedua orang itu pun menyerang dengan menggunakan jurus terbaik mereka. Di hadapan dua serangan yang super kuat itu, Yunxiu berjalan dengan santai sambil memegang pedangnya. Yunxiu kali ini kemudian mengeluarkan Sword in Ten, lagu dari pedang lotus. Ini adalah seni pedang bertahan yang dapat memblokir serangan lawan. Kedua serangan dari Bai Changfeng dan Lin Yu pun kemudian hancur dalam sekejap. Kemudian, Yunxiu mengayunkan pedangnya lagi, dan ini adalah giliran dia untuk menyerang. Yunxiu mengaktifkan gravitasi 100 kali dan membuat kedua orang itu tidak bisa bergerak. Lalu, dia memberikan satu pukulan yang langsung membuat arena itu terbelah. Dan Bai Changfeng serta Lin Yu pun terkapar tak berdaya. Satu serangan, dua orang kalah telak. Kekuatan Yunxiu tidak perlu diragukan lagi.
Lalu, di tengah keterkejutan semua orang, Yun Xiao berkata, "Jika masih ada yang keberatan, majulah sekarang." Seketika semua orang mundur dan tidak ada yang berani berbuat macam-macam. Setelah itu, semua orang diminta untuk pergi dan mempersiapkan diri untuk keberangkatan mereka besok. Singkat cerita, hari pun berganti. Kini semua pasukan sudah dikumpulkan. Lalu para murid juga sudah membentuk barisan. Namun anehnya, kali ini pasukan yang datang adalah mereka yang terluka dan sudah di usia senja. Mereka bukanlah bala bantuan yang bisa digerakkan oleh kota emas. Sepertinya memang banyak pasukan yang menganggap sepele masalah ini, hingga mereka kemudian berani-beraninya mengabaikan perintah. Li Junyang menoleh ke arah Komandan Xiao dan berkata, "Mari mulai, Komandan Xiao." Mendengar itu, Komandan Xiao pun maju dan kemudian berseru, "Semua pengawal kerajaan, kalian punya waktu 3 menit untuk berkumpul. Siapapun yang tidak patuh maka akan dihukum." Suara itu menggelegar ke seluruh penjuru kota seperti gelombang tsunami. Semua orang tahu bahwa itu adalah perintah dari Xiao Qingwang. Mereka juga merasakan bahwa ini adalah kebangkitan dari Xiao Qingwang, yang mana sebelumnya dia terluka sehingga tidak mampu menunjukkan taringnya seperti ini. Di sisi lain, pangeran pertama bersama dengan Gao Feng tampak panik ketika mendengar suara itu. Mereka pun akhirnya memutuskan keluar dan melihat keadaan. Sedangkan di sudut-sudut kota yang lain, semua orang penting pun mengetahui situasi ini. Mereka tahu bahwa arus kini sudah mulai berubah. Setelah itu, momen epik menurut Ane pun terjadi. Saat di mana pangeran pertama dan Gao Feng datang ke lapangan penugasan militer. Saat itu, semua pasukan mulai bermunculan. Unit kedua pengawal kerajaan Wang Suguan datang melapor. Unit keempat pengawal kerajaan Xiao Chen datang melapor. Unit kelima pengawal kerajaan Luo Yunsang datang melapor. Unit ketiga pengawal kerajaan Baimo datang melapor. Semua unit pengawal kerajaan datang untuk melapor. Teriak semua komandan unit yang ada di sana. Melihat ini, semua murid menjadi sangat antusias. Lalu, di atas, Komandan Xiao berkata, "Tugas pengawal kerajaan adalah untuk melindungi kerajaan dan tanah air. Karena itu, kita harus siap dalam kondisi apapun. Sekarang, kerajaan Hundred Battle telah mengganggu wilayah kita, dan Yang Mulia sudah memberikan perintahnya. Namun, mengapa hanya ada sekitar 3.000 orang di sini? Karena itu, sekarang 124 jenderal pasukan akan dieksekusi karena mereka telah berani mengabaikan perintah dari Yang Mulia. Bawa mereka semua kemari. Hukuman akan dijatuhkan di tempat ini." "Tunggu, Xiao Qingwang, apa kau sudah gila? Kau berani mencoba membunuh para jenderal?" teriak pangeran pertama. Mendengar itu, Komandan Xiao pun menoleh. "Pangeran pertama, Anda adalah seorang pangeran dan menjabat sebagai salah satu jenderal. Anda sendiri berani untuk mengabaikan keamanan kerajaan, dan Anda tidak datang ketika panggilan diserukan. Anda malah datang kemari tanpa diundang. Anda sendiri harus dipenggal," kata Komandan Xiao dengan sangat mengintimidasi. "Apa? Kau ingin membunuhku? Kau hanya seorang pegawai kerajaan. Kau tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman padaku. Bagaimana bisa kau berpikir untuk membunuhku? Apa kau tidak punya rasa takut?" teriak pangeran pertama. "Takut? Untuk apa aku takut?
Jika bukan karena Duke Li Junyang dan aku yang melindungi kerajaan ini, Tianzu tidak mungkin berdiri kokoh seperti sekarang. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang martial king. Memangnya di negara ini ada yang berani mencoba menghentikanku? Jika hanya membunuhmu, itu tidak ada bedanya seperti aku membunuh anjing liar, kata Komandan Xiao dengan sangat tegas dan mendominasi. Bahkan, pangeran pertama pun sampai terjatuh karena ketakutan. Sementara itu, para pasukan kini menjadi sangat bersemangat. Akhirnya komandan mereka telah kembali ke masa jayanya. Semua orang kini menghormati Komandan Xiao. Setelah itu, semua bergerak dan menjalankan perintah Komandan Xiao. Mereka semua pergi menangkap 124 jenderal yang mengabaikan perintah. Dalam waktu sekejap, mereka semua ditangkap. Kini, 124 jenderal termasuk pangeran pertama diikat dan siap untuk dipenggal. Komandan Xiao kini tampak marah dan berkata, "Apa kalian pikir aku akan kalah hanya karena kalian menang jumlah? Hari ini, karena kalian sudah berdosa, kalian harus mempertanggungjawabkannya. Kalian telah disumpah untuk meletakkan kepentingan kerajaan di atas kepentingan pribadi kalian. Jika kalian melanggarnya, maka kalian tidak ada bedanya dengan sampah. Karena itu penggal kepala mereka." Mendengar itu semua pemenggal pun bersiap di posisi. Namun, sebelum mereka mengayunkan pedang, Gao Feng datang dan membawa dekret dari raja. Komandan Xiao kemudian meminta Gao Feng untuk membacakan isi dari dekret itu. Dia berkata, "Yang Mulia telah menulis, King Yang dan para jenderal lainnya telah bersikap sombong dan mengabaikan perintah. Mereka memang layak mendapatkan hukuman mati. Namun, karena saat ini kerajaan dalam keadaan krisis, maka aku akan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Selain itu, Qin Yang, meski dia adalah seorang pangeran, tapi dia tidak bisa memprioritaskan keamanan kekaisaran. Maka dia akan menerima 100 kali cambukan sebagai contoh untuk yang lain." Mendengar itu, tatapan Komandan Xiao tampak serius dan dia berkata, "Ini perintahku. Qin Yang akan menerima 500 cambukan. Dan selain dia, semuanya akan mati hari ini." "Bajingan kau Xiao Qingwang, berani sekali kau mengabaikan dekret raja," teriak salah seorang jenderal yang tidak terima. Pemenggal tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala dari jenderal yang tadi bicara itu. Lalu, semua pemenggal yang lain pun kini mulai memenggal kepala dari semua jenderal yang ditangkap di sana. Pangeran pertama benar-benar terpukul. Dia sungguh tidak menyangka bahwa semua ini bukan hanya sekedar gertakan. Pangeran pertama berseru, "Xiao Qingwang, kau sungguh berani menentang dekret istana. Kau harus dihukum mati bersama dengan seluruh keluargamu." Namun Komandan Xiao menjawab, "Sepertinya kau bahkan tidak akan bisa melakukan itu. Cepat seret Qin Yang dan cambuk dia 500 kali. Lalu panggil semua wakil jenderal untuk segera berkumpul dalam 3 menit. Siapapun yang tidak patuh, maka langsung penggal mereka di tempat." Pangeran pertama pun diseret, lalu semua pasukan melaksanakan perintah yang diberikan. Dalam 3 menit, seluruh wakil jenderal sudah berkumpul. Melihat ini, Xiao Qingwang merasa puas dan menyerahkan semuanya pada Li Junyang. Kini Komandan Xiao kembali duduk di sebelah Yun Xiao. Yun Xiao pun tampak puas. Dia berkata, "Aku senang kau seganas yang kupikirkan. Dengan begini tidak akan ada lagi yang berani menentang kita." Setelah itu, Li Junyang maju di depan semua orang dan berseru, "Semuanya dengar,
Akan kuumumkan komandan dari misi ini, karena aku tidak bisa pergi. Orang yang akan menjadi komandan dalam misi ini adalah Loyal Duke Chen Daseng. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut, terutama Chen Lin, putra dari Chen Daseng, sekaligus ayah dari Chen Zhen. Air matanya tidak bisa terbendung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan ayahnya lagi. Namun, Chen Dazhen menendangnya saat Chen Lin datang menghampirinya. Dasar bodoh! Sebagai seorang komandan kau tidak boleh menangis di depan semua orang. Menyingkir! Bentak Chen Dazhen, yang mana sesungguhnya dia sendiri tidak bisa menahan air matanya. Memang beginilah sifat asli dari seorang yang hidup di dunia militer. Mereka tetap terlihat keras meskipun di dalam hati mungkin menangis. Lalu, Chen Dazhen menerima token sebagai tanda bahwa ialah komandan dalam misi ini. Lalu setelah itu Chen Dazhen memberikan pengarahan dan perintah untuk semua unit yang ada di sana, termasuk kepada Yun Xiao yang akan menjadi pemimpin dari 2000 tentara pelajar untuk melindungi bagian logistik. Melihat kebangkitan dari Chen Dazhen, semua pasukan pun bersorak. Moral mereka meningkat dengan tajam. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat menuju kota emas. Dalam perjalanan, Yun Xiao bertanya pada salah seorang pengawal, "Berapa lama lagi kita akan sampai ke kota terdekat?" Pengawal menjawab bahwa dengan kecepatan ini, mereka akan sampai di sana dalam 10 hari. Terlalu lama, kata Yun Xiao. Mendengar komentar Yun Xiao, Chen Dazhen pun berkata, "Ada apa? Apa kau sudah mulai bosan? Coba perhatikan pasukan kita. Bagaimana mereka menurutmu?" "Mereka? Cukup menarik," kata Yun Xiao dengan acuh. "Hah? Hanya menarik? Sepertinya kau sungguh polos. Jika kau melihat mereka, maka akan terlihat niat membunuh yang terus terpancar keluar dari tubuh mereka. Itu adalah pengalaman yang tumbuh dari pertarungan hidup dan mati, yang mana sudah mereka jalani di medan perang. Semua itu tidak akan bisa didapatkan dalam waktu yang singkat." "Aku pun sudah tahu akan hal itu," jawab Yun Xiao. Lalu dia melanjutkan, "Sudahlah, sana kembali. Sudah waktunya untuk meminum obat. Jangan lupa untuk meminta Bu Guru Luo untuk membantumu menekan racun yang ada di tubuhmu." Kenapa? Mengapa kau mengalihkan pembicaraan? Bahkan, jika kau ini adalah seorang alkimia, setidaknya kau harusnya bisa melihat kualitas dari niat membunuh dari pasukan kita, kata Chen Dazhen yang tampak tidak terima dengan pembicaraan yang dialihkan oleh Yun Xiao. Mendengar itu, Yun Xiao pun menghela nafas dan berkata, "Mengapa kau terlalu membanggakan semua itu? Itu hanya niat membunuh. Bahkan aku bisa membuat 2000 tentara pelajar yang ada di sana memancarkan niat membunuh yang jauh lebih mengerikan daripada niat membunuh dari pasukanmu sebelum kita tiba di kota berikutnya." "Haha, rupanya kau sungguh sombong, Tuan Muda Yun. Namun, niat membunuh tidak sesimpel yang kau bayangkan." Yun Xiao kemudian berkata lagi, "Sepertinya kau belum percaya. Maka aku bersumpah akan mempertaruhkan kepalaku. Kalau dalam 10 hari, aku akan membuat mereka memiliki niat membunuh yang lebih pekat daripada semua pasukanmu. Jika aku kalah, kau bisa menendang kepalaku seperti bola. Tapi jika aku menang, maka aku akan mengambil posisi panglima tertinggi dari pasukan ini," kata Yun Xiao dengan penuh percaya diri. Chen Dazhen terlihat serius. "Tuan Muda Yun, jika itu adalah sumpah militer, maka itu bukanlah mainan. Jika kau sudah mengucapkannya,
maka kau tidak bisa menariknya lagi. Yun Xiao berkata, aku bahkan tidak berniat untuk menarik kata-kataku lagi. Maka kalau begitu, kuanggap kita sepakat kali ini. Dan karena itu aku akan pergi membawa para pelajar itu sekarang. Aku akan menyerahkan logistik itu padamu, dan kita akan berjumpa lagi 10 hari ke depan. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao pun pergi menuju tandu militer milik tentara pelajar. Yun Xiao langsung berseru dan mengatakan supaya mereka semua meninggalkan logistik di tempat itu. Mereka akan melakukan pelatihan khusus. Mendengar itu, semuanya pun melakukan yang diperintahkan oleh Yun Xiao, dan kemudian mereka bergerak lebih cepat daripada pasukan kerajaan. Setelah itu, Chen Dazeng pun kembali untuk mendapatkan beberapa perawatan. Tentu setelah melakukan beberapa pengaturan untuk membawa logistik yang ditinggalkan oleh pasukan Yun Xiao. Setelah itu saat ini, Yun Xiao memberikan perintah pada para pasukan pelajar untuk terus bergerak tanpa istirahat. Mereka harus sampai di kota berikutnya hanya dalam 4 hari. Sehingga nanti 6 hari yang lain bisa digunakan untuk membawa mereka semua ke neraka. Bagaimanapun perintah dari Yun Xiao itu mutlak sebagaimana yang diucapkan oleh Pangeran Yue. Jadi, mereka semua kini terus berlari sekuat tenaga. Hingga pada hari keempat, mereka sungguh sampai di kota terdekat. Kota itu adalah kota Sun Sore. Mereka kini berhenti di luar kota. Kira-kira jaraknya ada 5 km. Semua orang kini tampak kelelahan dan beberapa bahkan terkapar di atas tanah. Sementara itu, Yun Xiao kemudian keluar bersama dengan Han Bai dan Chen Zhen. Mereka segera membentuk sebuah formasi di tanah. Formasi arai itu sangatlah besar. Lalu, setelah selesai, formasi itu memancarkan cahaya merah, yang mana juga dilengkapi dengan batu primordial. Yun Xiao tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke pusat formasi itu, lalu melemparkan kedua pedang yang ia bawa. Pedang itu menancap ke tanah, lalu segera formasi itu pun aktif. Cahayanya menjulang tinggi seperti pilar dan kemudian menembus langit. Semua orang terkejut, tapi Yun Xiao dengan santai berjalan menjauh. Lalu dengan mata setan bulan miliknya, dia mengirimkan kesadaran semua orang masuk ke dimensi yang lain. Tempat itu adalah ruang ilusi, di mana mereka akan mengalami neraka sepanjang malam. Yun Xiao sendiri sekarang dia sedang membuat arai kecil untuk mengendalikan ruang ilusi yang sudah ia buat. Lalu, Jimeng juga diminta untuk pergi berjaga, supaya kalau ada bahaya mendekat, dialah yang mengatasinya. Setelah itu, para murid pun terlihat terlelap. Mereka semua kini tenggelam dalam mimpi buruk yang diciptakan oleh arai yang dibuat oleh Fang Yuan. Setiap orang mengalami mimpi yang berbeda dengan latar belakang mereka masing-masing. Namun, intinya dari kesemua mimpi itu adalah mimpi yang menciptakan trauma dan rasa haus darah untuk membalaskan dendam. Dalam mimpi itu, mereka akan terus terobsesi untuk membalaskan dendam mereka karena orang-orang yang mereka sayangi telah disakiti atau bahkan dibunuh di depan mata mereka. Lalu, mereka akan terobsesi untuk membunuh pelakunya. Dan setelah mereka berhasil membunuh semua orang yang ada di mimpi mereka itu, barulah mereka akan terbangun dari mimpi buruk malam itu. Ketika mereka semua sudah bangun, Yun Xiao akhirnya mengakhiri sesi itu. Dia pun terlihat sangat kelelahan. Karena itu, dia juga memberi para murid waktu untuk beristirahat
dan menikmati kesedihan mereka malam ini. Keesokan harinya, Jiarong membangunkan semua murid yang masih tertidur. Dan sementara itu, Yun Xiao dengan santai bertanya pada semua orang, "Bagaimana? Apa kalian kemarin malam bersenang-senang?" Mendengar pertanyaan ini, semua murid pun terlihat terbakar oleh api amarah. Yun Xiao kemudian berjalan dan berkata lagi, "Aku tahu kalian marah padaku, tapi camkan ini. Kalian semua saat ini masih sangat lemah. Jika kalian tidak berkembang, maka semua yang kalian lihat semalam akan berubah dari mimpi buruk menjadi kenyataan. Ini adalah kesempatan kalian. Aku menyusun ilusi ini untuk merangsang hati dan pikiran kalian. Bahkan jika semua itu adalah mimpi buruk, namun kebulatan tekad kalian sungguh nyata. Jadi, jika kalian ingin hidup lebih baik, kalian harus menjadi lebih kuat. Terus jalani bela diri yang seperti neraka ini. Ini masih hari kelima. Masih ada 5 hari lagi. Dan aku akan mengajarkan kalian teknik niat membunuh yang bisa membuat kalian jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Umumnya, teknik ini didapatkan melalui pertarungan hidup dan mati di medan perang. Tapi kemudian ditemukan cara untuk melatihnya meski tidak sedang di medan perang. Jika kalian mengikutiku, dalam 5 hari kalian bisa 2 kali lebih kuat daripada sekarang. Lalu, bagi 30 orang yang menunjukkan perkembangan tertinggi, mereka akan mendapatkan pil tingkat 2. Karena itu, lakukanlah yang terbaik." Mendengar itu, semua orang tampak bersemangat. Sementara itu, Jiarong tampak menghela nafas panjang ketika mendengar semua ini. Lantaran, akhirnya dia tahu alasan kenapa dia harus membuat 100 pil tingkat 2 sebelumnya. Setelah itu, Yun Xiao kemudian meninggalkan mereka dan menyerahkan sisanya pada Jiarong. Sedangkan Yun Xiao sendiri, dia mau mengekstrak racun di tubuh Meng Bai guna menutrisi kultivasinya sendiri. Syukur-syukur dia bisa naik ke bintang 9. Dan setelah itu sesi latihan pun kembali dimulai. Sedangkan Jimeng, dia benar-benar terkejut ketika melihat niat membunuh yang dimanifestasikan oleh para murid itu. Setelah 3 hari, bahkan mereka sudah berhasil membentuk jari Dewa Kematian. Meskipun itu belum stabil, tapi itu adalah teknik yang sangat kuat dan cukup untuk melawan seorang ahli di ranah Martial King. Jika teknik ini terus dilatih dan akhirnya mendapatkan bentuk sempurnanya, maka jari Dewa Kematian itu dapat membunuh seorang ahli di ranah Sovereign. Setelah mengatakan semua itu, Yun Xiao berpesan pada Jimeng untuk tetap mengawasi para murid dalam latihan mereka. Sementara itu, Yun Xiao akan pergi ke kota. Kali ini, dia pergi bersama dengan Jiarong, Meng Bu, serta Meng Bai. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka tiba di kota Sunsor. Kota ini adalah kota dengan jalur perdagangan terbesar di seluruh kerajaan Tianshu. Selain itu, kota ini juga menjadi kota tersibuk di seluruh kerajaan. Sesampainya di gerbang kota, seorang penjaga langsung menghentikan mereka dan meminta uang retribusi. Masing-masing 200 koin perak untuk bisa masuk ke kota. Singkat cerita, mereka pun masuk ke kota. Namun di sini ada satu percakapan yang menarik antara Jiarong dan Yun Xiao. Jiarong berkata, "Para bajingan itu sungguh menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan uang." Yun Xiao menjawab, "Dunia ini dipenuhi dengan tindakan ilegal dan sulit untuk dihentikan. Jika para bawahan melakukan korupsi, maka pemimpinnya pun juga begitu. Apa kau pikir
uang itu semua masuk ke dompet mereka? Tidak. Sayangnya, dari semua yang mereka minta, mereka harus menyerahkan 90%-nya kepada atasan mereka. Begitulah dunia ini bekerja. "Idoi, para petugas itu sungguh mengerikan," kata Meng Bai. Rasa-rasanya bagian ini juga sering kali kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Meski pahit, tapi pada akhirnya beginilah dunia pemerintahan itu bekerja. Setelah itu, mereka akhirnya sampai di pusat kota. Di sana mereka pergi ke toko bahan obat terbesar di kota Sunsor. Yun Xiao langsung memesan 10 set ramuan, tapi sayang sekarang hanya tersisa 8. Kota itu memang kota yang sangat ramai, namun kelengkapan untuk bahan-bahan obat memang tidak bisa mengalahkan ibu kota. Yun Xiao tidak ambil pusing. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil semuanya. Meskipun harganya juga lebih mahal daripada yang ada di ibu kota. Saat bahan itu hendak diserahkan pada Yun Xiao, seorang pria muda lalu merebutnya. Orang itu rupanya adalah tuan muda, anak dari pemimpin kota. Dia sombong dan cabul, bahkan dia juga menginginkan tubuh Menggu. Yun Xiao pun menolaknya. Lalu mereka mengancam Yun Xiao dengan menggunakan nama Jiarong. Alkemis di samping pemuda itu mengatakan bahwa dia adalah murid dari Jiarong. Jadi mereka seharusnya tidak boleh macam-macam. Memang nama Jiarong itu cukup terkenal. Jadi tidak ada orang yang tidak mengenal namanya. Sayangnya di sisi lain Jiarong sendiri tidak mengenal alkemis itu. Lalu Jiarong memastikan, dan alkemis itu pun menjawab bahwa rupanya dia itu adalah kenalan dari murid Jiarong. Namun, dia menganggap bahwa dirinya itu seperti murid dari Jiarong sendiri. Memang agak konyol cara berpikirnya. Mendengar itu, Jiarong pun menjadi marah. Lalu ditambah dengan Meng Bai dan Meng Wu, yang mana mereka langsung menghajar kedua orang ini hingga babak belur. Setelah itu Yun Xiao pun pergi bersama ketiga orang itu. Dan pemuda yang dihajar tadi segera mengeluarkan sinyal bantuan untuk memanggil para penjaga. Sekeluarnya Yun Xiao dari toko itu, kini mereka dihentikan oleh pasukan penjaga kota. Kali ini mereka mengepung Yun Xiao dengan jumlah sekitar 400 orang. Sesungguhnya Yun Xiao saja cukup untuk membereskan mereka semua. Tapi, untuk apa menghabiskan tenaga? Yun Xiao kemudian ikut melepaskan sinyal tertinggi militer. Lalu dalam sekejap, tanah pun mulai bergetar dan seluruh pasukan pelajar mengepung dari berbagai arah. Melihat semua pelajar itu mengeluarkan aura membunuh yang mengerikan, bahkan nyali para penjaga kota pun kini menjadi ciut. Yun Xiao dengan santai berkata, "Bukankah kalian sebelumnya ingin bertarung? Ayo, lakukan sekarang." Hal ini tentu membuat pemimpin penjaga kota pun menjadi panik. Lalu, saat Yun Xiao hampir memberikan instruksi untuk menyerang, tiba-tiba penguasa kota datang ke sana. Penguasa kota itu adalah Wu Liantian, salah satu bawahan dari pangeran pertama. Wu Liantian segera mencari akar masalah dari keributan ini, dan dia menemukan bahwa putranya sendiri yang menjadi penyebab dari semuanya. Dia kemudian memarahi putranya sampai puas. Setelah itu, Wu Liantian kemudian mengajak Yun Xiao untuk membicarakan masalah ini baik-baik. Dia juga hendak menjamu Yun Xiao di istana kota. Mendengar itu, Yun Xiao pun segera mengikuti Wu Liantian. Dan sesampainya di istana kota, Yun Xiao duduk dan memegang gelas. Dia hendak minum, tapi dia tidak suka basa-basi. Maka Yun Xiao langsung mengatakan bahwa saat ini dia sedang dalam perjalanan militer dan membutuhkan beberapa pasokan dana.
Jadi, Yun Xiao mengatakan bahwa saat ini dia ingin meminjam beberapa uang dari penguasa kota. Wu Liantian adalah pria yang tamak, tapi di hadapan petugas dari ibu kota, dia selalu berusaha untuk bersikap baik. Pada kesempatan ini, dia kemudian menyetujuinya dan dia hendak memberikan 10.000 keping emas sebagai pinjaman. Mendengar itu, Yun Xiao pun tertawa dengan keras. Karena sesungguhnya, seorang murid saja dibayar 3.000 koin emas untuk yang sudah mendaftar sebagai pasukan pelajar. Artinya, bayaran dari 4 orang saja jauh lebih besar dari yang ditawarkan oleh Wu Liantian. Sungguh, itu adalah candaan yang tidak lucu. Akhirnya, Yun Xiao pun mengatakan, kalau beberapa murid akan mengambil apa yang mereka butuhkan secara mandiri di berangkas kota. Mendengar ini, Wu Liantian pun menjadi marah dan menyebut Yun Xiao sebagai perampok. Seperti beberapa MC kita yang lain, mereka itu mudah marah dan tersinggung, tak terkecuali Yun Xiao. Jadi, dia segera memanggil Chen Dazeng dan Han Bai untuk mengurus penguasa kota dan putranya. Yun Xiao bahkan tidak ingin mengotori tangannya. Penguasa kota dan putranya itu langsung diikat dan digantung di langit-langit. Melihat hal ini, komandan pasukan penjaga kota hendak membantu penguasa kota. Namun, dia langsung mendapatkan peringatan dari Yun Xiao. Bahkan, aura ini sungguh membuat komandan kota tidak bisa bergerak. Setelah itu, para murid mulai mengambil obat, senjata, dan juga uang. Melihat semua ini, Wu Liantian mengutuk. Dia juga berkata akan melaporkan masalah ini pada pangeran pertama. Namun, di sana Yun Xiao dan yang lainnya justru bersandiwara, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Yun Xiao dan seluruh murid kemudian meninggalkan kota. Melihat semua hartanya dikuras habis oleh Yun Xiao, Wu Liantian benar-benar frustasi. Namun setelah itu, dia kemudian menerima laporan dari penjaga bahwa saat ini pasukan Golden Lion milik pangeran pertama sedang datang ke kota itu. Ini adalah sesuatu kebetulan yang luar biasa. Karena itu, Wu Liantian pun memberitahukan semua masalahnya pada mereka. Dalam sekejap di luar kota, pasukan Yun Xiao dikejar oleh pasukan berkuda dari Golden Lion. Mereka dipimpin oleh Chang Li Kun, jenderal dari pasukan Golden Lion. Siapa kalian? Berani sekali kalian merampok kota Sunsor. Kami memang bukan siapa-siapa. Tapi yang jelas kami bukan pasukan yang kalah perang dan datang ke kota ini untuk menegaskan kekuatan kami, kata Yun Xiao dengan santai. Bajingan, jaga mulutmu, teriak Chang Li Kun sambil memeras cawan yang ada di tangannya. Auranya meledak, singa emas keluar dari belakang punggungnya. Inilah manifestasi kekuatan dari seorang Martial Lord. Melihat itu, Jimeng dengan tenang maju dan dia pun mengeluarkan aura untuk menghadang aura dari Chang Li Kun. Lama tak jumpa, Komandan Chang. Apa kau tidak mengenaliku? Kata Jimeng. Chang Li Kun terkejut karena Jimeng yang ia kenal sekarang sudah menjadi seorang Martial Lord. Namun, karena Chang Li Kun tahu bahwa Jimeng ada di bawah perintah pangeran pertama, maka dia mengajaknya untuk bergabung. Sayang sekali, Jimeng yang sekarang bukanlah Jimeng yang dulu. Dia segera menolak dan dia berkata, "Aku bukan lagi pelayan dari pangeran pertama. Aku di sini karena mengikuti Tuan Muda Yun." Sialan, rupanya kau berkhianat. Lantas, siapa anak yang kau sebut Tuan Muda Yun itu? Teriak Chang Li Kun. Aku Li Yun Xiao, kepala logistik dari pasukan timur. Kami kemari untuk mendapatkan beberapa tambahan logistik untuk batalion kami.
jawab Li Yunxiao sambil menunjukkan plakat yang ia miliki. Mengetahui identitas ini, Chang Likun agak terkejut. Bahkan dia sempat kehilangan niat untuk bertarung. Namun, kemudian sesosok bayangan muncul dari belakang. Bayangan itu membisikkan beberapa kata. Dan yang membuat semua orang terkejut, rupanya bayangan itu adalah Li Yi. Pernyataan dari Li Yi itu langsung membuat Chang Likun menjadi sangat yakin. Li Yi mengatakan bahwa pangeran pertama memerintahkannya untuk menyingkirkan Li Yunxiao. Jadi setelah itu, Chang Likun pun menjatuhkan perintah untuk segera menangkap semua pasukan pelajar serta mengeksekusi Li Yunxiao. Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Pasukan Golden Lion melawan pasukan pelajar. Terasa timpang sebelah, tapi tidak ada keraguan. Yunxiao segera memberikan perintah pada seluruh pasukan. Lalu, pertarungan pun dimulai. Dengan komando dari Bai Changfeng dan Lin Yu, pasukan pelajar bergerak dengan sangat baik dan segera menghabisi beberapa pasukan dari Golden Lion. Setelah itu, Yunxiao memberikan instruksi supaya mereka segera menggunakan jari Dewa Kematian. Dalam sekejap, manifestasi niat membunuh dari para murid pun memadat dan kemudian menyerang pasukan Golden Lion. Tidak mau kalah, pasukan Golden Lion juga mengumpulkan semangat mereka dan segera memunculkan bayangan singa emas yang kini siap bertarung. Kedua gerakan pembunuh ini saling beradu, tapi sayang sang singa emas tidak dapat bertahan. Dia dihancurkan dengan satu gerakan. Melihat ini, Chang Likun tidak bisa tinggal diam. Dia secara pribadi turun tangan dan kemudian menyerang. Tidak hanya itu, Li Yi juga memerintahkan dua orang ahli di ranah Martial Lord yang ada di bawah perintahnya untuk ikut bertarung. Sekarang, Jimeng menahan Chang Likun, sementara dua ahli yang lain kini menargetkan Yunxiao. Yunxiao kini tidak bisa diam di tempat. Dia harus segera bergerak, karena tidak mungkin baginya untuk melawan dua orang di ranah Martial Lord sekaligus. Sembari berlari, Yunxiao masih memberikan komando pada pasukan yang lain. Lalu, kedua Martial Lord itu mulai menyerang Yunxiao. Sayangnya Yunxiao dengan cepat menghindar dan kini justru berlari ke arah pasukan Golden Lion. Pada akhirnya, pasukan Golden Lion lah yang dirugikan. Mereka semua menerima serangan dari seorang Martial Lord. Bagi mereka yang terkena serangan itu, tidak mungkin bisa bertahan dan berakhir menyedihkan. Ini melihat bawahannya mati, Chang Likun marah dan kehilangan konsentrasi. Karena itu, Jimeng kini dapat bergerak lebih leluasa. Di sisi lain, kedua bawahan Li Yi terus mengejar Yunxiao, dan dia menghabisi pasukan Golden Lion. Melihat cara ini tidak lagi efektif, Li Yi segera memberikan perintah untuk mengabaikan Yunxiao, dan kemudian menyerang rekan Yunxiao terlebih dahulu. Kali ini, yang menjadi sasaran dari dua orang itu adalah Bai Changfeng dan Lin Yu. Sayang sekali, Bai Changfeng terkena serangan itu terlebih dahulu. Dia pun terluka parah. Melihat hal ini, Lin Yu segera menghampirinya dan memapah Bai Changfeng. Lalu, setelah itu, bawahan dari Li Yi kini berniat untuk menghabisi keduanya sekaligus. Bawahan itu mengangkat tongkatnya dan dia bersiap untuk menebas dua orang ini. Tapi tiba-tiba dari belakang, Yunxiao sudah menarik pedangnya dan menggunakan sword inten yang sangat murni. Yunxiao dengan mudah menghalau bawahan Li Yi. Yunxiao juga meminta Bai Changfeng dan Lin Yu untuk segera pergi. Lin Yu harus segera membawa Bai Changfeng menemui Jiarong untuk pengobatan pertama. Dengan berat hati,
Lin Yu pun akhirnya pergi membawa Bai Changfeng. Sementara itu kini Yun Xiao harus terus melawan bawahan dari Li Yi. Perbedaan kekuatan mereka memang besar. Seorang martial warrior melawan seorang martial lord. Jika bukan karena pengalamannya, mungkin Yun Xiao saat ini sudah mati. Kini, para murid yang melihat perjuangan Yun Xiao menjadi sangat termotivasi. Mereka kembali mengeluarkan jari Dewa Kematian untuk menyerang pasukan Golden Lion. Sementara itu, Jimeng saat ini sangat intens melawan Chang Ligun. Meski mereka imbang, namun Jimeng kini semakin mampu memberikan tekanan. Sementara itu, Li Yi kembali memberi perintah pada pengikut yang satunya untuk ikut menyerang Yun Xiao. Namun, Dewa Kematian sedang menatapnya. Kali ini, cakar Dewa Kematian menyerang ahli itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Darah seorang martial lord kini terbang ke segala arah. Semua orang yang melihat ini tentu sangat terkejut. Rupa-rupanya kekuatan dari jari Dewa Kematian sungguh-sungguh mengerikan. Meskipun mereka semua itu hanyalah ahli yang rata-rata ada di ranah martial warrior, rupa-rupanya mereka cukup mampu untuk membunuh seorang martial lord. Ini baru yang disebut sebagai definisi sekawanan semut menumbangkan belalang yang perkasa. Namun meski begitu, kini para murid terlihat sempoyongan dan kehabisan energi. Melihat mereka, Yun Xiao pun berteriak supaya mereka segera pergi. Situasinya kini menjadi semakin rumit dan berbahaya. Melihat kematian dari bawahannya, Li Yi menjadi semakin murka. Bahkan, meski dia sudah kehilangan satu lengan, dia berniat untuk menghabisi Yun Xiao dengan tangannya sendiri. Dengan tenang, Yun Xiao menangkis serangan dari Li Yi. Lalu kini, Li Yi bersama dengan satu bawahannya yang tersisa terus bergantian menyerang Yun Xiao. Menghadapi dua orang ini sekaligus tentu itu menyulitkan bagi Yun Xiao. Bahkan dia sampai harus menderita beberapa luka kali ini. Serangan pun menjadi semakin intens. Namun itu bukanlah masalah. Terlebih, pasukan utama yang dipimpin oleh Xiao Qingwang dan Chen Dasen kini sudah dekat. Yun Xiao hanya harus bertahan sedikit lagi. Lalu Li Yi dan bawahannya terus melancarkan gerakan pembunuh dan mengunci gerakan Yun Xiao. Yun Xiao kali ini harusnya mati. Tapi sayang, Yun Xiao selalu melebihi ekspektasi dari Li Yi. Dengan seluruh kekuatan jiwanya, dia memaksa tubuh fisiknya untuk beresonansi dengan alam. Lalu akhirnya, ki-nya pun meningkat dengan pesat. Melihat hal ini, Li Yi semakin kebakaran jenggot. Dia tidak bisa melepaskan Yun Xiao lagi. Atau Li Yi tahu bahwa di masa depan Yun Xiao hanya akan menjadi batu sandungan untuk dirinya. Li Yi akhirnya putus asa. Dia mengeluarkan pil berwarna ungu dengan aura iblis yang tajam. Kemudian, Li Yi memakannya dan dia mulai berubah menjadi seekor monster. Dalam beberapa detik Li Yi mengamuk. Lengan kanannya yang sebelumnya putus pun kini tumbuh. Lalu, kini dia sungguh berubah menjadi seekor kera raksasa. Sementara itu, Luo Yunsang baru saja datang. Dia tahu bahwa pil yang digunakan oleh Li Yi itu adalah pil perubahan, yang mana pil itu dapat membuat peminumnya untuk berubah menjadi binatang iblis, serta untuk mendapatkan kemampuannya dalam waktu yang singkat. Tapi pil ini juga adalah pil yang berbahaya, karena jika tidak hati-hati, maka tubuh penggunanya pun dapat meledak. Meski ada resiko yang besar, namun kekuatan yang didapatkan pun setimpal. Setidaknya, kekuatan Li Yi sekarang setara dengan seorang martial king. Sementara itu, Yun Xiao terus beresonansi dengan alam. Dia kini mengendalikan 4 elemen yang ada di sekitarnya.
Tidak hanya Li Yi yang kekuatannya meningkat, tapi Yun Xiao juga mengalami hal yang serupa. Kini, angin terus naik dan awan mulai berkumpul di atas kepala. Li Yi datang menyerang Yun Xiao. Tapi kali ini, Yun Xiao terlihat penuh dengan keagungan. Bahkan, dia pun terlihat sangat mirip dengan sosok Gu Feiyang. Setelah itu, awan mulai terbentuk dan menyerupai sebuah tangan yang besar. Tangan itu kini bergerak dan menyerang tubuh Li Yi. Penghakiman dijatuhkan. Yun Xiao melambaikan tangannya, dan tangan dari awan itu kini menghantam tubuh Li Yi hingga membentur tanah. Li Yi tidak kuat menahan ledakan besar itu. Semua orang yang ada di sekitar sana pun sampai terpental hanya karena hempasannya. Sementara itu, Yun Xiao setelah menggunakan ini kehabisan tenaga, dan dia pun akhirnya jatuh dari langit. Untungnya Jimeng sangat tanggap. Sebagai bawahan Yun Xiao, dia langsung berlari dan menangkap tubuh Yun Xiao sebelum menghantam tanah. Meski wajah Yun Xiao saat ini terlihat babak belur, tapi dia masih bisa bercanda. Bahkan dia tampak menggoda Luo Yunsang. Melihat tingkah laku dari Yun Xiao, ini membuat semua orang bisa bernafas lega. Karena mereka tahu kalau Yun Xiao masih bisa bercanda, artinya Yun Xiao masih baik-baik saja. Setelah memastikan keadaan Yun Xiao, Chen Dazheng kini mendatangi pasukan Golden Lion. Chen Dazheng melihat ke arah Yun Xiao dan bertanya tentang bagaimana cara mereka harus memperlakukan pasukan Golden Lion. Di hadapan Chen Dazheng dan Xiao Qingwang, Zhang Likun tidak berkutik. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang jenderal yang membawa beberapa ribu pasukan. Bahkan sekalipun dia protes, itu tidak akan ada artinya. Mendengar pertanyaan dari Chen Dazheng, Yun Xiao menjawab dengan singkat, "Tunjukkan pada mereka." Mendengar itu Jimeng langsung bergerak, dan dengan cepat dia menghantam perut dari Zhang Likun. Zhang Likun tidak bisa melawan. Jimeng melompat dan menghantam perut Zhang Likun lagi dengan kakinya. Setelah itu Jimeng lanjut memukuli wajah Zhang Likun hingga babak belur. "Berhenti," kata Yun Xiao. "Sekarang apa kau sudah mengerti?" Yun Xiao bertanya, dan Zhang Likun pun menjawab dengan penuh ketakutan bahwa dia kini sudah mengerti. Melihat itu Yun Xiao pun merasa puas dan berkata, "Bagus jika kau mengerti. Setidaknya kau tahu alasan kenapa kau mati." Mendengar ini Zhang Likun benar-benar terkejut. Dia pikir sebelumnya adalah alasan kenapa dia dihajar sampai babak belur. Tapi rupa-rupanya perkiraannya salah. "Apa kau ingin membunuhku? Aku ini seorang jenderal yang melindungi negara. Kau tidak bisa membunuhku tanpa perintah dari raja. Di mata hukum, perintahmu itu tidak bisa dijalankan," teriak Zhang Likun. Wajah Yun Xiao sendiri tampak gelap. "Hukum dan kalian semua bukan apa-apa di mataku. Kalian sudah berani mau membunuhku. Setidaknya kau harus membayarnya dengan nyawamu hari ini." Mendengar itu, Jimeng langsung menarik pedangnya. Zhang Likun sangat ketakutan dan dia berseru, "Apapun, tolong ampuni aku. Aku seorang martial lord dan kekuatanku akan sangat berguna untukmu. Aku bersumpah akan setia padamu." Mendengar itu Yun Xiao menoleh dan Jimeng kini tampak berhenti. Memang benar, mendapatkan kekuatan dari seorang martial lord itu akan sangat menguntungkan. Tapi tidak dengan Yun Xiao. Dia berkata, "Martial lord, di jalan bela diri, seorang martial lord bahkan tidak meninggalkan goresan apapun. Eksekusi," kata Yun Xiao yang mana langsung Jimeng menebas kepala Zhang Likun tanpa ragu. Tidak ada keraguan sedikit pun di mata Yun Xiao.
dan itu membuat semua orang sampai merinding. Yun Xiao masih muda, tapi kualitasnya seperti seorang panglima perang yang sudah berada di situasi hidup dan mati untuk waktu yang lama. Setelah itu, Chen Dazeng mengambil alih komando. Golden Lion yang telah kehilangan pemimpinnya pun akan kehilangan arah jika dibiarkan. Maka Chen Dazeng kemudian meminta supaya salah satu wakil jenderal dari Golden Lion untuk menjadi jenderal sementara dan memimpin Golden Lion. Lalu, kemudian setelah itu seluruh pasukan Lion berada di bawah komando khusus dari Chen Dazeng. Hari ini, pasukan Golden Lion telah berakhir. Mereka semua kini tunduk di bawah komando Chen Dazeng. Sementara itu di sisi lain, saat ini, pemimpin kota tampak sangat panik saat menunggu berita dari Zhang Ligun. Sayangnya, saat dalam penantiannya, Yun Xiao tiba-tiba kembali dan menebas tubuh dari pemimpin kota serta putranya. Keduanya langsung mati di tempat. Dan Yun Xiao dengan dingin kemudian berkata bahwa untuk seluruh urusan kota Sunshore, dia memberikan tugas itu pada komandan pasukan penjaga kota untuk menghandlenya saat ini. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao pun berbalik. Namun sebelum pergi, dia kembali berpesan supaya komandan pasukan penjaga kota tidak mengecewakannya di masa depan. Ini adalah perkataan sederhana, tapi itu adalah peringatan yang tidak akan pernah dilupakan oleh komandan pasukan penjaga kota. Akhirnya, perjalanan pertama dari pasukan penyelamat yang pergi menuju kota emas selesai. Mereka masih akan melanjutkan perjalanan lagi menuju kota-kota yang lain. Dan kita sambung lagi di part berikutnya. Sekian dulu rekap hari ini. Kita jumpa lagi di rekap berikutnya. See you again dan bye.